Militer Indonesia terkuat di ASEAN. DPR mengatakan, inilah bukti Prabowo all out bekerja. Benarkah demikian? Ya, jadi penasaran tentunya. Seperti apa kira-kira Prabowo Subianto ini all out dalam bekerja memperkuat pertahanan Indonesia? Oke, ini dia informasi selengkapnya. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini ya kak, dan nyalakan tombol loncengnya, agar kakak tidak ketinggalan informasi terbaru dari channel Sapi Betina. Kekuatan militer Indonesia berada di peringkat teratas ASEAN dan menempati posisi 16 besar dari 140 negara di seluruh dunia. Hal ini berdasarkan ranking kekuatan militer dunia 2021 hasil rilis Global Firepower yang diakses pada Rabu 13 Oktober 2021. Sementara Vietnam menempati urutan kedua terbaik di ASEAN, disusul Thailand pada urutan ketiga, Myanmar di posisi keempat, Singapura di peringkat kelima, Malaysia di posisi keenam, Filipina di peringkat ketujuh, lalu Kamboja dan Laos. Menanggapi capaian tersebut, Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI mengapresiasi capaian itu. Menurutnya ini adalah bukti bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto all out bekerja memperkuat pertahanan Indonesia. Dikatakannya nih kak, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto di saat yang sama juga terus melakukan upaya modernisasi alutsista serta berupaya memperbesar dan memperkuat TNI melalui pembentukan komponen cadangan TNI yang ditetapkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Ya, diketahui kekuatan militer Indonesia memperoleh skor sebesar 0,2684 poin dari Global Firepower. Dengan jumlah angka kemenangan tersebut, artinya kekuatan militer Indonesia hampir serupa dengan kekuatan militer negara maju. Mengutip situs Global Firepower, semakin tinggi kekuatan militer suatu negara, maka nilai power index negara tersebut semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai power index yang diperoleh semakin besar, maka makin rendah pula peringkat militernya. Dan terdapat dari 50 indikator dalam penilaian Global Firepower untuk menghitung nilai power index setiap negara. Negara-negara kecil yang memiliki kelebihan dalam perhitungan di beberapa indikator menjadi keunggulan mereka kak untuk bersaing dengan negara-negara yang lebih maju. Apalagi baru-baru ini Prabowo berhasil membawa pulang teknologi kapal perang canggih jenis frigate tipe Arrowhead dari Inggris yang dapat memperkuat Indonesia dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang, termasuk di Laut Natuna Utara. Ya, pihaknya juga mengatakan nih kak, jika frigate adalah jenis kapal ringan dengan kecepatan tinggi dan kemampuan manuver yang dilengkapi teknologi militer canggih terkini. Frigate buatan Inggris ini adalah kapal ringan tercanggih yang ada saat ini. Selain itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini juga menambahkan, pekan lalu Presiden Jokowi juga menetapkan 3.103 orang komponen cadangan atau Komcat TNI yang bisa dimobilisasi untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan TNI saat negara dalam keadaan darurat militer atau dalam bencana. Dengan adanya Komcat memungkinkan penghematan anggaran nikah untuk memperkuat pertahanan. Kekuatan TNI dapat bertambah secara personil meski tanpa menambah jumlah TNI aktif. Kekuatan militer Indonesia berada di peringkat teratas ASEAN dan menempati posisi 16 besar dari 140 negara di seluruh dunia. Hal ini berdasarkan ranking kekuatan militer dunia 2021 hasil rilis Global Firepower yang diakses pada Rabu 13 Oktober 2021. Sementara Vietnam menempati urutan kedua terbaik di ASEAN, disusul Thailand pada urutan ketiga, Myanmar di posisi keempat, Singapura di peringkat kelima, Malaysia di posisi keenam, Filipina di peringkat ketujuh, lalu Kamboja dan Laos. Menanggapi capaian tersebut, Sufmi Dasko Ahmad, Wakil Ketua DPR RI mengapresiasi capaian itu. Menurutnya ini adalah bukti bahwa Menteri Pertahanan Prabowo Subianto all out bekerja memperkuat pertahanan Indonesia.
Dikatakannya nih Kak, pemerintah dalam hal ini Kementerian Pertahanan di bawah Prabowo Subianto di saat yang sama juga terus melakukan upaya modernisasi alutsista serta berupaya memperbesar dan memperkuat TNI melalui pembentukan komponen cadangan TNI yang ditetapkan Presiden Jokowi beberapa waktu lalu. Ya, diketahui kekuatan militer Indonesia memperoleh skor sebesar 0,2684 poin dari Global Firepower. Dengan jumlah angka kemenangan tersebut artinya kekuatan militer Indonesia hampir serupa dengan kekuatan militer negara maju. Mengutip situs Global Firepower, semakin tinggi kekuatan militer suatu negara, maka nilai power index negara tersebut semakin kecil. Begitu pula sebaliknya, apabila nilai power index yang diperoleh semakin besar, maka makin rendah pula peringkat militernya. Dan terdapat dari 50 indikator dalam penilaian Global Firepower untuk menghitung nilai power index setiap negara. Negara-negara kecil yang memiliki kelebihan dalam perhitungan di beberapa indikator menjadi keunggulan mereka Kak untuk bersaing dengan negara-negara yang lebih maju. Apalagi baru-baru ini Prabowo berhasil membawa pulang teknologi kapal perang canggih jenis frigate tipe Arrowhead dari Inggris yang dapat memperkuat Indonesia dalam menghadapi ancaman yang terus berkembang, termasuk di Laut Natuna Utara. Ya, pihaknya juga mengatakan nih Kak, jika frigate adalah jenis kapal ringan dengan kecepatan tinggi dan kemampuan manuver yang dilengkapi teknologi militer canggih terkini. Frigate buatan Inggris ini adalah kapal ringan tercanggih yang ada saat ini. Selain itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra ini juga menambahkan, pekan lalu Presiden Jokowi juga menetapkan 3.103 orang komponen cadangan atau Komcat TNI yang bisa dimobilisasi untuk memperbesar dan memperkuat kekuatan TNI saat negara dalam keadaan darurat militer atau dalam bencana. Dengan adanya Komcat memungkinkan penghematan anggaran nih Kak untuk memperkuat pertahanan. Kekuatan TNI dapat bertambah secara personil meski tanpa menambah jumlah TNI aktif.